Dulu, desa Kendit tersembunyi di balik hutan bambu dan kabut tebal. Orang-orang luar jarang datang. Mereka yang tersesat seringkali tak kembali. Bukan karena binatang buas, tapi karena ada sesuatu yang lebih tua dari hutan, lebih dingin dari kabut, dan lebih haus dari waktu itu sendiri. Namanya tidak pernah disebut. Mereka memanggilnya hanya dengan isyarat, jari telunjuk ke langit, lalu ke tanah. Dewa tua, penjaga lembah, pemilik darah. Dialah yang melindungi desa dengan harga yang tak masuk akal, nyawa anak-anak. Setiap 7 tahun sekali ketika kabut tak mau pergi dari pagi hingga malam selama 7 hari penuh, penduduk Kendit tahu, waktunya telah tiba, waktu untuk memilih. Tapi mereka tidak mengundi, tidak mencabut lotre, tidak membuat suara. Para tetua, 5 lelaki tua yang matanya kosong dan kulitnya keriput seperti batang pohon mati, memutuskan dalam sunyi siapa yang akan diberi. Suara tangis tak pernah terdengar. Karena pada malam pengambilan, anak-anak itu sudah dibius dengan jamu pahit yang membuat mereka tidur seperti mati. Mereka dibawa ke gua batu di tengah hutan. Gua itu bernapas, berdetak, basah, dingin. Ketika tubuh anak-anak diletakkan di atas altar batu, darah mereka akan terserap tanpa luka. Wajah mereka memucat perlahan dan tak pernah bangun kembali. Penduduk menyebutnya penjagaan tradisi. Kata mereka, kalau tidak dilakukan, desa akan dilanda wabah, gagal panen dan kebakaran. Dan mereka percaya, karena pernah sekali 30 tahun lalu, satu keluarga menolak menyerahkan anak mereka. Hanya dalam semalam, rumah mereka terbakar tanpa sisa. Dan hari-hari setelahnya, sawah satu desa dilahap tikus dan belalang. Tapi tahun ini berbeda. Dara, gadis usia 12 tahun, dipilih. Ayahnya, Pak Gondo, mantan tentara yang kini jadi penjaga makam desa, diam selama 2 hari. Tapi malam ketiga, ia menyerbu rapat para tetua dengan sebilah parang. Matanya merah, nafasnya berat. Bukan anakku, kalian sudah cukup menelan anak-anak dari tubuh desa ini. Aku tahu rahasianya. Aku tahu siapa kalian sebenarnya, katanya sambil menunjuk satu persatu. Rapat bubar, tapi besok pagi Pak Gondo tidak ditemukan, begitu pula Dara. Yang tinggal hanya setangkai rambut panjang hitam di ambang gua, dan batu-batu altar yang kini dipenuhi ukiran baru. Wajah Pak Gondo dengan mata terpejam. Dan tetua desa berkata, kita tidak pernah memilih, mereka yang dipilih adalah yang berani melawan. Malam kembali turun di atas desa Kendit. Kabut lebih tebal dari biasanya. Angin tak lagi bertiup seperti hembusan, melainkan seperti bisikan. Pohon-pohon bambu di pinggir desa bergetar, tapi tak ada yang berani mengintip ke arah hutan. Sejak hilangnya Pak Gondo dan Dara, desa menjadi lebih sunyi, seperti menahan napas. Satu-satunya suara yang terdengar tiap malam adalah suara kentungan dari arah makam tua. Bukan suara yang cepat atau memberi tanda bahaya, tapi pelan, irama seperti doa. Dan anehnya, kentungan itu selalu berhenti tepat pada jam 2 dini hari. Waktu yang sama ketika altar batu menyerap darah. Tetua desa tak pernah memberi penjelasan. Mereka malah semakin sering berkumpul di rumah panggung di tengah desa. Dinding rumah itu kini dipenuhi kertas-kertas mantra, dengan tulisan aksara Jawa kuno yang samar, seperti arang disiram air. Kadang dari sela pintunya, keluar asap berwarna hijau, dan bau daging terbakar samar tercium hingga ke jalan depan musyola. Namun sesuatu mulai berubah. Ibu-ibu di desa mulai mengeluh anak-anak mereka bicara dalam tidur, menggumamkan nama-nama asing. Suwardi, Marsilah, Tini. Nama-nama itu tidak dikenal oleh siapapun di desa sekarang. Tapi para sesepuh tahu, itu nama-nama anak yang pernah ditumbalkan. Dan nama-nama itu tak pernah disebut lagi sejak mereka hilang. Suatu malam, seorang anak laki-laki bernama Rian berlari ke rumah ibunya sambil menangis. Ia mengatakan ada seseorang yang mengajaknya bermain dari balik pohon bambu. Seorang anak perempuan berpakaian putih, rambut panjang, kulitnya pucat seperti bulan. Katanya namanya Dara. Esoknya Rian menghilang.
Jejak kakinya berhenti di pinggir sungai kecil yang mengalir ke hutan. Tapi di atas batu ada jejak telapak tangan kecil, terbakar ke permukaan. Seminggu setelah itu, 5 anak lainnya menghilang secara misterius. Tapi kali ini tanpa jamu tidur, tanpa upacara, tanpa keputusan tetua. Warga mulai berbisik bahwa tumbal-tumbal lama tidak mau tinggal diam. Mereka ingin nama mereka disebut, mereka ingin diingat, dan mereka menuntut balas. Di tengah kebingungan itu, seseorang menemukan ukiran baru di batu altar gua. Bukan wajah Pak Gondo, bukan wajah Dara, tapi wajah kelima tetua desa. Wajah mereka terpahat jelas dengan mulut dijahit dan mata terbuka, seolah dipaksa melihat dunia yang sudah mengutuk mereka. Dan sejak hari itu, setiap malam sebelum jam 2, kentungan tidak lagi berasal dari makam tua, tapi dari dalam gua batu. Bunyinya semakin dekat. Dan desa tahu, mereka telah kehilangan kendali. Tapi belum ada yang berani pergi, karena mereka tahu, hutan belum kenyang. Hujan turun deras malam itu. Tapi air tak menghapus aroma tanah anyir yang menggantung di udara. Langit petir, tapi tak ada suara guruh. Hanya gelegar yang tertahan, seperti alam menunggu sesuatu terjadi. Warga desa mulai meninggalkan ladang mereka. Hutan di pinggiran desa ditinggalkan tak terurus. Pohon-pohon pisang tumbuh liar, akar bambu mencuat dari tanah, dan suara jangkrik digantikan oleh suara-suara asing. Seperti anak-anak tertawa, lirih, tapi menggema panjang, datang dari balik pepohonan. Rumah-rumah digembok dari dalam. Tidak ada lagi kegiatan malam. Bahkan azan pun tak lagi dikumandangkan dari surau kecil di ujung desa. Sejak Pak Bilal ditemukan dengan tubuh tergantung di dalam menara, tangan kanan patah dan mulut ternganga penuh tanah basah, tak ada yang berani mendekat. Lalu, suatu malam, seseorang muncul di pinggir desa. Tubuhnya tertutup kain putih lusuh, rambutnya panjang menutupi sebagian wajah. Ia hanya berdiri menghadap desa tanpa bergerak. Warga yang melihat dari celah jendela mengenali tinggi tubuhnya. Itu Dara. Tapi tubuhnya membesar, seperti dirasuki sesuatu. Di belakangnya siluet anak-anak lain mulai tampak, memegang mainan, mengenakan baju yang sudah lapuk dimakan waktu, dan wajah mereka kosong. Mereka tidak datang menyerang, tidak merusak, hanya berdiri dan menatap. Tetua desa tidak muncul sejak malam itu. Rumah panggung tempat mereka biasa bermusyawarah ditemukan kosong, tapi lantainya berlumuran darah, dan di tengah-tengah ruangan berdiri sebuah wayang kayu berukuran besar, dengan wajah kelima tetua tergurat di tubuhnya. Wayang itu berdiri sendiri, tak ada tali, tak ada dalang. Namun, saat malam sunyi, terdengar suara gamelan halus dari arah rumah itu. Suaranya mengalun bersamaan dengan suara anak-anak menyanyi lagu dolanan lama. Cublak-cublak suweng, suwenge tenggelenter, mambu ketundung gudel. Semakin malam, suara semakin jelas. Lagu itu kini terdengar di seluruh desa. Bahkan dari dalam telinga mereka yang tidur, seolah bukan suara dari luar, tapi dari dalam kepala. Seorang nenek tua yang pernah menjadi dukun berbisik pada seorang ibu muda. Anak-anak itu bukan marah, mereka bangkit karena tidak pernah dimakamkan. Tidak pernah didoakan, tidak pernah disebut, mereka tidak ingin dibalaskan. Mereka hanya ingin diakui. Desa kini tak lagi menunggu 7 tahun, hutan menuntut setiap bulan. Dan jika tak diberi, maka mereka yang sembunyi akan digantikan. Karena setiap desa yang menyimpan rahasia, suatu saat harus membayar lunas semua yang dikubur. Dan darah anak-anak adalah utang yang tak pernah lunas. 7 hari sejak kemunculan Dara dan barisan anak-anak yang tak dikenal itu, desa Kendit seperti terkurung di ruang waktu yang ganjil. Matahari masih terbit, tapi sinarnya tak pernah menembus atap kabut. Jam-jam terasa membeku. Ayam berkokok bukan saat pagi, tapi ketika langit paling kelam. Lalu satu demi satu, anak-anak yang masih tersisa di desa mulai berubah. Mereka tak lagi memanggil orang tuanya ibu atau ayah.
Mereka duduk berjam-jam di sudut rumah, menatap dinding, kadang tersenyum sendiri, lalu menggumamkan doa-doa yang bukan dari agama manapun. Ada yang menggambar wajah-wajah asing dengan arang di lantai tanah. Ada yang menyanyikan lagu-lagu dolanan yang tidak pernah mereka pelajari. Seolah mereka diisi ulang. Bukan hanya dirasuki, tapi dihapus dan diganti. Ibu-ibu mulai menjerit dalam diam. Ada yang mencoba kabur keluar desa, namun jalan keluar seperti menghilang. Setiap jalan tanah yang biasa mereka lewati, kini dipenuhi akar-akar hitam dan pohon-pohon pisang busuk yang berdiri rapat, memaksa siapapun untuk berputar. Dan mereka yang mencoba menebasnya selalu berakhir kembali di depan rumah masing-masing, seakan desa meludah mereka balik. Lalu, malam ke-14, salah satu anak, putri umur 9 tahun, tiba-tiba berdiri di tengah alun-alun desa, di bawah pohon trembesi tua. Ia mulai berbicara dengan suara dua lapis, satu suara kanak-kanak, satu suara dalam dan parau seperti berasal dari perut bumi. Waktu kalian sudah lama habis, kami bukan marah, kami menunggu. Tapi kalian tak pernah datang, jadi kami menjemput. Setelah itu, ia mengangkat tangannya, dan dari tanah di bawah pohon trembesi itu, muncul satu persatu kepala. Anak-anak dengan mata tertutup kain putih. Mereka berdiri, basah, menggigil, tapi hidup. Kulit mereka pucat keabu-abuan, seperti abu dupa. Jumlah mereka puluhan. Warga yang menyaksikan kejadian itu dari balik jendela, satu persatu jatuh pingsan. Tapi mereka yang sadar, merasa mimpi mereka tidak lagi milik mereka. Dalam tidur, mereka melihat hutan. Dalam tidur, mereka ikut berdiri di altar. Dalam tidur, mereka melihat tubuh mereka sendiri ditinggalkan, dan jiwa mereka mengambang di antara akar-akar. Desa Kendit tak lagi punya pemimpin, tak ada doa, tak ada panggilan azan, tak ada suara ayam. Yang tersisa hanya nyanyian lirih anak-anak setiap pukul 2 pagi di bawah trembesi. Seliramu tak tompo, seliramu tak laras, amargi raga, wes dudu siramaneh. Dan bagi siapapun yang melewati hutan di utara desa, kadang terdengar suara kentungan kayu, pelan bersahutan, seperti langkah kecil anak-anak pulang dari sekolah. Tapi langkah mereka tak pernah sampai rumah. Suatu pagi yang tak lagi terasa pagi, suara kentungan tak berhenti. Bukan satu, tapi banyak. Puluhan, ratusan. Seperti satu suara dipanggil dan ribuan menjawab. Sumbernya tak jelas. Dari bukit, dari sawah, dari dasar sumur. Suara itu seakan merembes dari tiap pori tanah. Di rumah paling ujung desa, seorang lelaki tua bernama Mbah Wargo, yang konon pernah ikut upacara tumbal pertama puluhan tahun lalu, bangun dengan keringat dingin. Di sekeliling ranjangnya ada jejak kaki kecil. Tanah basah menempel di ubin. Saat ia beringsut bangun, melihat ke cermin, ada bayangan anak kecil di belakangnya, berdiri. Tanpa kepala, Mbah Wargo tak menjerit. Ia hanya menunduk. Akhirnya, teko kowe, enduk. Lalu ia membuka pintu rumahnya sendiri dan berjalan ke arah tengah desa, telanjang kaki, tanpa bicara. Warga yang melihatnya hanya diam. Mereka tahu, tak ada jalan kembali untuk yang dipanggil. Saat Mbah Wargo sampai di bawah pohon trembesi, anak-anak itu sudah menunggunya. Dara di tengah-tengah mereka, matanya kosong, tapi mengandung sesuatu yang lebih dari marah. Sebuah tuntutan. Mbah Wargo jatuh berlutut. Ia menangis, bukan karena takut, tapi karena rasa bersalah yang terlalu tua untuk disimpan. Jenengmu, Nduk. Aku durung nate nyebut. Tapi saiki, aku eling, aku apal. Lalu ia menyebut satu persatu nama. Bukan dengan lantang tapi pelan, penuh penyesalan. Seperti membaca batu nisan yang baru terukir. Dan setiap nama disebut, satu anak yang berdiri di antara barisan itu menghilang. Pelan-pelan, menjadi debu keperakan, seperti abu dupa ditiup angin. Tapi setiap anak menghilang, Mbah Wargo makin lemas. Seolah nyawa mereka bertukar tempat. Setiap pengakuan menambah satu keriput baru,
Satu nafas terakhir yang semakin pendek. Saat nama terakhir disebut, hanya Dara yang tersisa. Ia melangkah maju, mendekat, tapi tak menghilang. Dara menatap langsung ke wajah Mbah Wargo, lalu membuka mulutnya perlahan. Dari dalam mulutnya keluar suara perempuan dewasa, dingin dan dalam. Wong sing apal jeneng, dudu wong sing ngelindungi, kowe eling, tapi durung nebus. Mbah Wargo menangis seperti anak kecil. Ia merangkak ke tanah, memeluk kaki Dara. Tapi Dara hanya menunduk, menyentuh keningnya dengan 2 jari. Lalu berjalan mundur, masuk ke dalam akar pohon trembesi. Hilang seperti kabut. Mbah Wargo jatuh dan tidak pernah bangun. Tapi mulai malam itu suara kentungan berhenti. Hutan di pinggir desa kembali sepi, dan jalan tanah terbuka perlahan. Cahaya pagi mulai tembus, tipis tapi nyata. Orang-orang mulai keluar rumah, saling bertanya tanpa suara. Mereka tidak tahu apa yang telah dibayar, atau apa yang telah ditunda. Namun di altar gua, ukiran baru muncul. Bukan wajah, bukan simbol. Tapi tulisan satu kalimat dalam aksara Jawa halus. Sing ora disebut bakal bali. Dan dari tempat yang jauh, dari kota, dari terminal, dari pinggir jalan, anak-anak hilang mulai kembali. Tapi mereka tak bicara, tak menangis, tak ingat siapapun. Hanya satu hal yang mereka bawa. Satu nama yang mereka ulang-ulang dalam bisikan. Dan tak satu pun dari nama itu berasal dari desa Kendit. Mereka datang diam-diam. Anak-anak kecil dengan pakaian seadanya, berjalan dari arah hutan, dari pinggir bukit, dari sela ilalang tinggi yang tak pernah dijamah manusia. Jumlah mereka tidak menentu. Kadang 5, kadang 17. Kadang 1, dengan langkah pincang, mata terbuka lebar tapi kosong, menggenggam daun kering yang dilipat seperti mainan. Warga menyebut mereka bocah balik. Tapi mereka bukan anak-anak Kendit. Tak ada orang tua yang mengenali mereka. Tak ada yang mencari mereka. Dan mereka tidak mengenal siapa-siapa. Tapi mereka tahu nama. Setiap malam, saat desa mulai tidur dengan lampu temaram, satu anak akan berdiri di depan rumah sembarang warga, mengetuk pintu 3 kali dan berkata, "Apa jenengmu?" Jika tak dijawab, ketukan akan terulang, lebih keras, lebih cepat. Jika dijawab, anak itu akan diam, menunduk, lalu berjalan pergi. Tapi pagi harinya, orang yang menjawab akan hilang. Tidak ada jejak, tidak ada suara, hanya ditemukan mainan dari tanah liat di depan rumah mereka, dibentuk menyerupai wajah mereka sendiri. Desa mulai panik, tapi tidak bisa melapor. Tidak ada sinyal, jalan keluar hutan yang sempat terbuka, kembali tertutup. Dalam kekalutan, seorang pemuda desa bernama Angga, yang dulu masih kecil saat ibunya dituduh menyembunyikan anak yang seharusnya ditumbalkan, mulai mencari jawaban. Ia membuka kembali catatan-catatan tua dari surau yang ditinggalkan, menemukan buku tua beraksara Hanacaraka, lapuk dan hampir hancur. Buku itu milik Ki Pramana, tetua pertama desa yang mengawali perjanjian dengan penunggu lembah. Di halaman terakhir, tulisan itu tercoret dengan darah. Sing diparing tumbal dudu kanggo slamet. Nanging kanggo nutup lawang. Lawang kang dibuka nganggo asmane bocah. Nanging yen lawang wis entek jenenge, lawang bakal mbukak dewe. Yang ditumbalkan bukan untuk keselamatan, tapi untuk menutup pintu. Pintu yang dikunci dengan nama anak-anak. Tapi jika nama-nama itu telah habis, pintu akan membuka sendiri. Angga sadar. Para tetua dahulu tidak memilih anak-anak secara sembarangan. Mereka tidak mencari siapa yang paling muda atau paling lemah. Mereka memilih nama. Nama-nama tertentu. Nama-nama kuno dari darah yang sama. Dan kini, nama-nama itu sudah habis. Tak ada lagi yang bisa digunakan untuk menutup. Pintu itu telah terbuka. Dan dari balik pintu itu, bukan hanya anak-anak yang keluar, mereka adalah awal. Namun apa yang menunggu? Jauh lebih tua, jauh lebih lapar. Malam itu, Angga melihat sesuatu di langit. Kabut membentuk wajah raksasa, bukan manusia, bukan binatang. Matanya menyala seperti bara tertimbun.
Dan dari arah hutan, suara yang terdengar bukan lagi tawa anak-anak, melainkan suara ribuan langkah kecil, berbaris, irama yang terlalu rapi untuk manusia. Dan satu persatu rumah mulai diketuk, bukan dengan tangan, tapi dengan kuku. Apa jenengmu? Apa jenengmu? Apa jenengmu? Dan jika tak bisa menjawab, mereka akan memberikanmu satu, nama yang bukan milikmu. Nama yang pernah dipakai untuk menutup pintu. Nama yang membuatmu menjadi bagian dari mereka. Dan kisah ini belum berhenti, karena masih banyak nama di dunia yang belum dipanggil. Hujan tak lagi turun sebagai air. Ia membawa bau anyir, kadang serpihan rambut, kadang serpihan kertas. Kertas dengan tulisan tangan kecil seperti anak SD, daftar nama. Beberapa nama tergores silang merah. Beberapa lain belum. Angga mulai mencatat. Ia duduk di surau tua, sendirian dengan pulpen yang tinggal setengah tintanya, mencoba menghubungkan semuanya. Di hadapannya 27 nama anak yang hilang sejak generasi pertama tumbal. Ia membaca satu persatu, pelan, seperti mantra terbalik. Tapi ada satu nama yang tidak pernah ia temukan dalam daftar, tidak pernah disebut oleh warga, tidak pernah tertulis di batu altar, namanya sendiri. Kenapa aku tak pernah masuk? Bisiknya. Kenapa aku tetap hidup? Lalu ia ingat ibunya. Malam terakhir sebelum sang ibu hilang. Bagaimana ia disembunyikan di kolong rumah. Bagaimana ibunya merobek kartu keluarga, membakar akta lahir, menghapus bukti siapa dia, menghapus namanya. Dan di saat itu Angga mengerti, yang menjadi tumbal bukan hanya mereka yang diberikan, tapi mereka yang dikenal. Dikenal oleh catatan, dikenal oleh cerita, dikenal oleh nama. Dirinya tanpa nama lengkap, tanpa arsip, tanpa sejarah, tidak bisa disentuh. Ia bukan siapa-siapa, maka ia tak bisa diambil. Tapi kini para bocah balik mulai bicara. Mereka berdiri di tengah jalan desa, mata mereka hitam sepenuhnya. Dan mereka menyebut nama demi nama, tidak hanya dari desa Kendit, tapi dari kota-kota lain, nama anak-anak dari luar. Nama-nama yang dicuri dari sekolah, dari daftar absen, dari kartu BPJS, dari laporan kelahiran yang tersimpan online. Perjanjian lama telah bocor. Pintu yang dijaga oleh nama kini menganga, dan mulutnya tidak lagi hanya lapar akan darah desa, melainkan seluruh dunia yang percaya pada nama. Angga tahu ia tidak aman, karena kini semua orang yang mengenalnya kembali, yang mulai mencatat namanya, yang mulai membicarakannya telah membuka pintu itu untuknya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya Angga mendengar suara kecil mengetuk pintu surau tua. Tuk, tuk, tuk. Apa jenengmu? Ia tak menjawab. Tapi suara itu menyusul lagi, bukan dari luar, melainkan dari dalam kepalanya. Apa jenengmu? Kali ini suara itu memakai suaranya sendiri. Suaranya saat masih kecil. Dan cermin di ujung ruangan mulai berembun, lalu menulis sendiri dari dalam. Angga Pramana Putra. Dan nama itu telah membuka satu pintu lagi. Pintu yang tak bisa ia tutup sendiri. Pagi itu surau tua ditemukan kosong. Angga hilang tanpa jejak. Hanya sisa selembar kertas terbakar di dekat sajadah. Terbaca sebagian. Kalau nama bukan sekadar panggilan, tapi kunci, maka siapa yang menulisnya adalah yang membuka. Ah Angga, mulutnya menganga, tapi kosong. Di dalamnya hanya sebutir gigi susu. Desa Kendit makin sunyi, tapi dunia di luar mulai merasakan getarannya. Di Jakarta, seorang jurnalis bernama Reza menulis artikel viral. Desa yang menghapus anak-anaknya, Kendit dan Tumbal yang hilang dari arsip negara. Ia tak percaya hal gaib, tapi data ganjil itu nyata. Dari satu dusun kecil, ada 27 anak yang tercatat lahir, tapi tak pernah tercatat meninggal. Mereka lenyap dari sistem. Hilang seperti nama yang tidak pernah diucapkan. Reza nekat datang ke Kendit. Ia membawa drone, kamera, GPS. Ia pikir ini sekadar cerita desa lama yang dijual sebagai mitos. Hari pertama ia tak menemukan siapa-siapa. Hanya rumah-rumah tertutup, jendela terkunci. Lalu ia menemukan surau, dan di dinding
Masih ada tulisan arang. Apa jenengmu? Ia tertawa kecil, merekam semuanya, lalu membuka logonya sendiri. Namanya tertera di ID Pers, Reza Fahmi Nugraha. Dalam beberapa menit, GPS-nya kacau. Drone tak kembali, dan suara anak-anak mulai muncul di rekaman audionya. Suara tertawa pelan, suara kaki-kaki kecil di atas genteng. Dan kamera ponselnya menangkap anak kecil yang mirip sekali dengan dirinya sendiri. Berdiri di belakangnya, tersenyum, tapi mata anak itu penuh belatung. Reza mencoba kabur, tapi jalan keluar tak ada. Peta digital memutar dirinya kembali ke tengah desa. Bahkan langkahnya seperti melawan kehendak tubuhnya sendiri. Ia menyadari, namanya kini telah dicatat. Dan Candid atau apapun yang hidup di dalamnya tak akan membiarkannya pergi begitu saja. Di Pusat Data Sipil Jakarta, hari itu sebuah anomali tercatat. Nama Reza Fahmi Nugraha. Status tidak dikenali. Riwayat tidak pernah tercatat lahir. Semua file tentangnya, artikel, foto, dokumen, menghilang dari internet. Emailnya kosong. HP-nya terkunci. Orang-orang lupa siapa dia. Karena satu nama lagi telah digunakan untuk menutup pintu, satu kunci telah dimasukkan ke lubang yang tidak bisa dikembalikan. Dan Kendit tetap diam, tetap kabut. Tapi kini ia tak menunggu pengunjung. Ia menjemput. Mulai dari nama yang disebut tanpa sadar. Dari anak-anak yang menyebut nama teman khayal mereka. Dari ibu-ibu yang menyebut calon nama bayi mereka. Dari mimpi-mimpi yang tiba-tiba menyisakan kata, jenengmu sopo? Karena jika kamu pernah menyebutkan namamu, maka kamu hanya perlu satu langkah lagi untuk menjadi tumbal berikutnya. 3 bulan setelah Reza menghilang, Desa Candid dihapus dari peta. Secara administratif, dusun itu dinyatakan tidak pernah ada. Arsip tentangnya di Kementerian Dalam Negeri hilang begitu saja. Dan semua yang pernah tinggal di sekitar wilayah itu enggan menyebut-nyebutnya lagi. Tapi suara-suara dari hutan masih ada. Setiap malam Jumat Kliwon, warga di desa-desa sekitar melaporkan kejadian ganjil, kentungan berbunyi sendiri, suara anak kecil menyanyi lagu dolanan, dan suara ketukan dari arah pohon-pohon besar. Tak ada yang berani menyelidiki lebih dalam. Karena yang tahu, tahu benar. Desa Candid tidak menghilang. Hanya menutup pintunya sebentar, 5 tahun berlalu. Di sebuah pondok pesantren tua di lereng Gunung Lawu, seorang santri bernama Damar menemukan manuskrip tua dari laci perpustakaan yang lama dikunci. Tulisan tangan dari seseorang bernama Angga Pramana Putra. Di lembar terakhir, sebuah catatan gemetar. Jika suatu hari anak-anak yang hilang kembali dan memanggil nama kita satu persatu, jangan dijawab. Jangan ucapkan nama siapapun, karena nama adalah kunci. Dan Kendit adalah mulut yang tak akan kenyang sampai dunia lupa bagaimana menyebut diri mereka sendiri. Damar menutup buku itu. Ia tak tahu siapa Angga. Tapi malam itu saat ia berjalan menuju kamarnya, ia melihat anak kecil berdiri di ujung lorong pondok. Kepalanya menunduk, bajunya compang-camping. Dan dari balik suara lirih, terdengar pertanyaan yang menggema dalam dada, bukan telinga. Apa jenengmu? Damar menunduk, tak menjawab. Ia ingat isi buku itu. Ia berjalan melewati anak itu tanpa menoleh. Dan di belakangnya, suara si anak berkata, "Pinter kowe, tapi jenengmu bakal disebut Wong Lia." Malam itu, Damar membakar manuskrip itu. Ia tahu, cerita seperti Kendit tidak boleh dilanjutkan. Tidak boleh dibukukan. Tidak boleh ditulis ulang. Karena selama ada satu nama tersisa yang belum dipanggil, Kendit bisa kembali dibuka. Dan jika satu orang saja menyebut nama yang telah dilupakan, tumbal baru akan diambil. Kini Kendit mungkin telah tertutup. Tapi di suatu tempat yang jauh, di bawah pohon tua, di balik akar dan kabut, altar batu masih berdiri, menunggu. Dan dari sela-sela tanahnya masih terdengar suara kecil berbisik, berdoa, menunggu satu nama terakhir. Namamu, jika kau berani menyebutnya.